Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 111 garis miring PUU strip 22 Romawi garis miring 2024 memberikan penegasan penting mengenai kedudukan Kolegium Kesehatan Indonesia dalam sistem kesehatan nasional. Pada 17 Maret 2026, Kolegium Kesehatan Indonesia menyelenggarakan sosialisasi sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada para pemangku kepentingan terkait implikasi putusan dimaksud, sekaligus mendorong sinergi dalam penyelenggaraan sistem kesehatan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat. Maka, akan kita dengarkan paparan materi mengenai kedudukan kolegium pasca putusan MK yang akan disampaikan oleh Ketua Kolegium Kesehatan Indonesia, Bapak Dr. Supriyanto Darmorejo, Spesialis Bedah Pinaks, MKes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati perwakilan dari MDP, juga dari Konsel, dan sejawat para ketua kolegium dari seluruh disiplin ilmu, baik yang kolegium kesehatan maupun kolegium dokter. Yang saya hormati juga Ibu Sekretaris Konsil Kolegium dan MDP, Bu Elvi, terima kasih Bu. Baik, pada sore yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan bahwa acara kita sore ini judulnya adalah Pleno Kolegium Kesehatan Indonesia, diisi dengan sosialisasi mengenai kedudukan kolegium pasca putusan PT UN Jakarta, kemudian banding dari PT UN, dan juga kasasi dari Mahkamah Agung, dan juga pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 111 garing PUU strip 22 garing 2024. Next slide. Sebagaimana kita ketahui bahwa dasar hukum eksistensi Kolegium Kesehatan Indonesia itu seperti apa? Tadi saya sampaikan bahwa judulnya adalah sosialisasi mengenai kedudukan. Kenapa kedudukan? Karena kalau di dalam kedudukan itu nanti ada dua hal, yaitu mengenai eksistensi dan juga mengenai posisi. Ya, jadi berikut adalah dasar hukum eksistensi Kolegium Kesehatan Indonesia. Landasan hukum pembentukan kolegium. Jadi di sini yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Jadi di pasal 272 itu disebutkan bahwa ketentuan tentang kolegium termasuk kedudukan, peran, dan keanggotaan kolegium. Kemudian yang kedua adalah pasal 451, pada saat undang-undang ini dimulai berlaku, kolegium yang lama masih berlaku sampai dengan ditetapkannya kolegium sebagaimana dimaksud dalam pasal 272 yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Jadi perlu saya sampaikan di sini bahwa hierarki regulasi kolegium itu pertama berdasarkan Undang-Undang 17 tentang kesehatan, kemudian PP 28, berikutnya adalah Permenkes 12 tahun 2024 yang memuat mengenai mekanisme seleksi, dan kemudian hasil dari seleksi adalah keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0107 garing Menkes garing 1581 garing 2024 tentang keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia periode 2024 sampai dengan 2028 tanggal 30 September 2024.
Saudara-saudara yang saya hormati, jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024, jadi pasal 703 yang mengatur bahwa pembentukan Kolegium Kesehatan Indonesia, kemudian yang 711 itu mengatur bahwa keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kesehatan. Pasal 713 mengatur tentang masa jabatan keanggotaan kolegium dan mekanisme pengangkatan kembali kolegium. Kemudian pasal 718 memberikan dasar pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Kesehatan mengenai mekanisme seleksi, pengangkatan, dan tata kerja kolegium. Nah, kemudian berdasarkan pada aturan tersebut, Menteri Kesehatan kemudian mengeluarkan Permenkes nomor 12 tahun 2024 yang mengatur mekanisme seleksi, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta tata kerja konsil, kolegium, dan majelis disiplin profesi. Next slide. Berikut saya sampaikan mengenai eksistensi Kolegium Kesehatan Indonesia. Banyak kita mendengar dan mempertanyakan keabsahan Kolegium Kesehatan Indonesia. Saya akan mencoba menjelaskan dan mensosialisasikan kepada saudara-saudara. Yang pertama, berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 01.07 dan seterusnya tentang keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia periode 2024 sampai 2028 yang dikeluarkan tanggal 30 September tahun 2024, keputusan tersebut telah dilakukan pengujian di PT UN yang diajukan oleh Profesor Dr. Sukman Tulus Putra, spesialis anak konsultan, dan 11 dokter spesialis lainnya. Nomor perkara 470-G-2024 Jakarta. Yang intinya adalah menolak gugatan para penggugat. Jadi PT UN menolak gugatan para penggugat. Jadi Dr. Prof. Sukman dan 12 spesialis lainnya utuh seluruhnya. Yang kedua, keputusan Menteri Kesehatan tentang keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia dinyatakan sah dan mengikat. Yang ketiga, Majelis Hakim menilai Menteri Kesehatan memiliki kewenangan atributif untuk menetapkan anggota kolegium berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan PP 28 Tahun 2024. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh ke-12 dokter spesialis tersebut adalah melakukan banding. Hasil dari banding ditolak. Sehingga putusan PT UN pada tingkat pertama tetap dikuatkan. Setelah banding, sejawat Prof. Sukman dan 11 dokter spesialis lainnya melanjutkan perkara ini ke kasasi di Mahkamah Agung. Sebagaimana kita ketahui bahwa tanggal 3 Maret tahun 2026 sudah keluar hasil kasasi tersebut ditolak. Dengan putusan kasasi nomor putusan 78K/PT UN/2026 Selasa 03 Maret tahun 2026. Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan kepada saudara bahwa tidak ada keraguan mengenai kolegium. Yang pertama tadi mengenai pengujian kolegium di dalam PT UN. Next slide. Yang kedua, ini masih mengenai eksistensi kolegium.
telah dilakukan pengujian atau judicial review terhadap pasal 451 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Hasil dari judicial review terhadap pasal 451 tidak dikabulkan atau ditolak oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, isi dari pasal 451 adalah pada saat undang-undang ini mulai berlaku, kolegium yang dibentuk oleh setiap organisasi profesi tetap diakui sampai dengan ditetapkannya kolegium sebagaimana dimaksud dalam pasal 272 yang dibentuk berdasarkan undang-undang ini. Apa makna dari pasal putusan hukum di pasal apa makna hukum dari pasal 451 ini? Pasal ini adalah ketentuan transisi atau peralihan yang mengatur status kolegium profesi setelah berlakunya Undang-Undang Kesehatan tahun 2023 dengan interpretasi bahwa kolegium lama tetap diakui. Jadi kolegium yang dibentuk berdasarkan ADART dari organisasi profesi tetap diakui sampai kapan? Sampai terbentuk kolegium baru yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Nah, ini kemudian kolegium baru yang dibentuk sebagai amanah, implementasi amanah dari Undang-Undang 17 tahun 2023, sebagaimana saya jelaskan tadi, sudah ditetapkan oleh Menteri. Sehingga pengakuan tersebut berlaku sampai terbentuknya kolegium baru sesuai dengan mekanisme yang saya sampaikan ini tadi. Sehingga keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0107 garing Menkes garing 1581 garing 2024 tentang keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia periode 2024 sampai 2028 yang dikeluarkan tanggal 30 September 2024 itu tetap secara eksistensi adalah sah. Kemudian sekarang mengenai posisi Kolegium Kesehatan Indonesia bagaimana? Tadi saya sampaikan bahwa kedudukan itu ada dua hal. Pertama adalah eksistensi, yang kedua posisi. Eksistensi sudah jelas saya sebutkan tadi. Kemudian mengenai posisi. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa kolegium merupakan unsur keanggotaan konsil dan bersifat independen, difasilitasi negara tanpa intervensi. Jadi, kedudukan kolegium saat ini yang sudah diputus oleh pengadilan itu adalah sah karena sampai dengan kasasi itu ditolak oleh Mahkamah Agung. Ini saya sadur pernyataan dari Pak Hamdan Zulfa di acara Sarasehan di Yarsi yang mengatakan bahwa kalau ada di antara kita semua yang masih belum srek dengan kolegium yang sudah ditetapkan, silahkan menguji lewat pengadilan. Saya tegaskan di sini, saudara, bahwa kolegium yang ada sudah ditegaskan oleh pengadilan, yaitu mulai dari PT UN pertama, banding, kemudian sampai dengan ditolaknya kasasi oleh Mahkamah Agung. Dan berikutnya juga pengujian terhadap pasal 451 yang ditolak. Sebagaimana saya singgung di depan bahwa ketika terbit Undang-Undang 17 tahun 2023, kolegium tentu saja adalah kolegium yang dibentuk berdasarkan ADART dari organisasi profesi. Tapi sifatnya sementara. Menteri Kesehatan kemudian menindaklanjuti dengan membentuk panitia dan sebagainya, membentuk keputusan Menteri Kesehatan, terbentuklah Kolegium Kesehatan Indonesia yang sekarang
dengan 80 keanggotaan kolegium. Sehingga pernyataan Pak Hamdan Silva itu saya rasa sudah jelas, tidak perlu lagi diuji di pengadilan karena hasil dari pengujian di pengadilan sudah keluar bahkan sampai dengan keputusan kasasi. Terkait dengan posisi sudah jelas bahwa yang sebelumnya kolegium ini adalah unsur kelengkapan konsil, kemudian kolegium menjadi, mohon maaf, yang sebelumnya menjadi adalah alat kelengkapan konsil, kemudian sekarang kolegium menjadi unsur keanggotaan konsil. Ini menegaskan kembali bahwa eksistensi kolegium semakin kokoh dan juga semakin bisa dipertanggungjawabkan akan segala sesuatu produk yang dihasilkan dari keputusan kolegium. Nah, implikasi putusan MK terhadap kolegium itu apa? Berikut adalah penguatan independensi kolegium. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa kolegium sebagai lembaga independen harus bersifat independen dalam apa? Dalam menjalankan fungsi keilmuan, menjaga keilmuan, mengembangkan keilmuan berbasis pada evidence base yang rasional, tetapi bahwa harus menjaga linearitas dengan program-program, dengan rencana-rencana dari pemerintah, karena representasi dari negara ini adalah pemerintah. Jadi academic body kolegium sebagai academic body yang mampu mengampu cabang disiplin ilmu kedokteran harus independen. Kemudian perlindungan konsil independensi kolegium dilindungi oleh pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Di sini perlu saya sampaikan juga kepada saudara-saudara bahwa transformasi kolegium, jadi ringkasnya adalah sebelum Undang-Undang 17, sebagaimana bisa dilihat di slide, dan kemudian setelah Undang-Undang 17 tahun 2023. Next slide, tantangan kita semua terhadap implementasi. Yang pertama tentu saja harmoni persepsi. Masih saja terjadi disharmoni persepsi atau mispersepsi dari sejawat kita, dari kita sendiri bahkan, bahwa kedudukan kolegium seperti apa. Saya rasa ada dua hal besar tadi yang saya sampaikan di depan, sudah sangat bisa menjawab. Pertama, berdasarkan pengujian di pengadilan lewat PT UN sampai dengan kasasi, semua ditolak bahwa kolegium yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan ini sudah sah. Kementerian Kesehatan menetapkan kolegium ini sekarang hanya bersifat administratif. Kemudian pasal 451 yang mengatur mengenai eksistensi kolegium juga ditolak oleh Mahkamah Konstitusi untuk diajukan judicial review. Kemudian transisi kolegium. Transisi kolegium dari naungan organisasi profesi menjadi unsur keanggotaan konsil. Kemudian proses transisi yang harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengganggu kelangsungan pendidikan dan sertifikasi tenaga medis maupun tenaga kesehatan. Dijelaskan tadi, saya sampaikan juga di depan bahwa PT UN Jakarta itu menolak gugatan terhadap keabsahan kolegium ini. Artinya kolegium ini tetap sah. Kemudian Prof. Sukman dan 11 dokter lainnya mengajukan banding. Banding justru menguatkan putusan tingkat pertama. Jadi ditolak. Sejawat Prof. Sukman, Profesor Dr. Sukman Putra, spesialis anak, itu juga mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dan hasilnya juga ditolak. Sehingga mulai putusan PT UN sampai kasasi ini sudah bisa menjawab keraguan teman-teman semua, dan juga statement dari Pak Hamdan bahwa kalau masih belum terima ya gugat saja ke pengadilan. Hasilnya sudah keluar. Jadi dari kasasi itu Mahkamah Agung menolak. Kemudian yang berikutnya
yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi, yang mana kemudian pasal mengenai eksistensi kolegium itu juga ditolak, sehingga kolegium ini eksistensinya kuat. Karena hak setiap orang untuk membentuk sebuah mendeklarasikan apa itu kan hak asasi masing-masing gitu ya. Tetapi bahwa kemudian yang memegang legalitas adalah kolegium yang ada saat ini. Tadi sudah saya sampaikan, bahkan PT UN sampai Mahkamah Agung juga menolak dan mengesahkan. Artinya kalau menolak itu berarti kan memperkuat keabsahan kolegium yang ada saat ini. Mahkamah Konstitusi juga begitu. Jadi siapa saja yang mau mendeklarasikan apa saja boleh-boleh saja. Jadi kalau misalnya teman-teman dari kolegium itu opsi itu mendeklarasikan sesuatu ya silakan saja. Mereka mau menganggap bahwa lebih sah ya terserah. Tapi secara undang-undang dan semua aturan di negara ini yang sah adalah Kolegium Kesehatan Indonesia. Jadi yang melakukan semua tugas dan fungsinya adalah Kolegium Kesehatan Indonesia. Ya. Jadi kalau kita bicara independen, mungkin saya saksinya, saya di majelis disiplin bahwa dari 250 kasus, saya nggak menemukan seorang ahli yang selama ini kita panggil dari Kolegium Kesehatan nggak independen. Independen keilmuan itu harga mati, nggak ada itu. Closing statement saya adalah bahwa semua proses sudah kita lalui. Mari kita kemudian kembali kepada rel kita sendiri masing-masing demi kemajuan ilmu kedokteran dan kesehatan, demi masa depan anak cucu dan negara Republik Indonesia. Terima kasih.